saudara bisa merasakan dekatnya Tuhan, indahnya hadirat Tuhan, merasakan aliran kekuatan dari Tuhan dalam hidupmu. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda dan keluarga di dalam ibadah online CCC. Dan kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini, mari kita bersama-sama akan memuji memuliakan Tuhan di bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama mengawali ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami, kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih. Dan kami naikkan syukur kami kepadamu, Allah kami yang hidup, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, yang senantiasa menopang kehidupan kami dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan ketika kami tidak bisa bersama-sama berkumpul dalam satu gereja, tetapi di tempat kami masing-masing kami bisa merasakan kehadiran Allah yang nyata. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan di dalam keluarga kami masing-masing juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Kita naikkan satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini, di tempat kita masing-masing. Urapannya yang ajaib memulihkan kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak pada Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan, mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus terus dialirkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus mengalirlah, tidak hanya di gereja, tetapi di keluarga kami juga, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami semua. Kami rindu Engkau ubahkan ya Tuhan. Kami rindu untuk kuasa-Mu terus mengalir, memulihkan kami, mengalir, menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
selalu. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, merindukan kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Haleluya, 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 mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku di hidupku, di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Merindukan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami. Mengalirlah dengan kehadiran-Mu yang penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah kami. Teduhkan setiap hati yang bergejolak ya Tuhan. Dan biarlah dengan kuasa firman-Mu kami dapat melihat akan campur tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu sekali lagi menerangi hati dan pikiran kami, menyatakan bahwa Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau bekerja dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu dibagikan di tanah hati kami yang siap untuk ditaburi akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam ibadah online dari Gereja Karismatik City Church di Salemba, Geraha Oikumene PGI, dan di Gading Chapter Jalan Pegangsaan 138 di Kelapa Gading.
Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah ini. Dan mengawali firman Tuhan, mari kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu mohon pimpinan dan urapan Roh-Mu yang kudus. Ketika kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu, diterangi oleh Tuhan sendiri sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan. Urapi kami semua dan berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak kita bersama-sama melihat adanya dua pandangan terhadap kehidupan agama. Pandangan yang pertama yaitu pandangan yang lahiriah, pandangan yang rasional, sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan yang batiniah, rohaniah, yang dengan iman. Kita akan melihat kedua pandangan ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, di ayat yang ke-1, Kisah Rasul 15. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Ini masalah iman, masalah keselamatan, masalah hidup kekal yang diberikan persyaratan dengan cara sunat. Nah, kita perlu melihat background dari kisah ini. Gereja belum lama lahir pada hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, dan kemudian ada ribuan orang yang percaya Tuhan, jumlahnya melonjak begitu cepat. Sehingga orang-orang yang percaya mereka bukan hanya berasal dari daerah Yerusalem, Yudea, dan Samaria seperti yang dikatakan oleh Tuhan ketika memberikan amanat agung, tetapi sudah sampai ke seluruh bumi yang ada pada waktu itu yang kita kenal, yaitu misalnya saja gereja-gereja Tuhan sudah sampai di Syria, di Kilikia, di Galatia, bahkan juga di sebuah kota tertentu yang bernama Antiokhia. Nah, ayat 1 dalam Kisah Rasul pasal 15 ini berbicara mengenai gereja Tuhan di Antiokhia yang didatangi oleh orang-orang dari Yerusalem. Mereka yang datang dari Yerusalem ke Antiokhia ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen Antiokhia yang sudah lahir baru, yang berasal dari keturunan non-Yahudi. Ada orang Yunani, orang Romawi dan sebagainya. Mereka yang bukan keturunan Yahudi. Mereka kalau mau diselamatkan, maka mereka juga harus disunat. Seperti orang-orang Kristen Yahudi yang sudah disunat. Sunat menjadi persyaratan keselamatan. Dan istilah sunat ini merupakan jalan masuk kepada hukum Taurat. Semua aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat nanti harus dilaksanakan juga untuk keselamatan. Dengan kata lain, saya akan menyimpulkan ini, bahwa jalan keselamatan itu melalui iman dan hukum Taurat, atau sunat, atau hal-hal yang lahiriah lainnya. Ketika orang-orang di gereja Antiokhia mendengar berita ini, timbul kegaduhan yang luar biasa. Dan mereka bukan orang-orang Yahudi, sehingga mereka katakan bahwa kami tidak bisa mengikuti itu. Jadi orang-orang yang ada di Antiokhia menjadi gaduh sekali karena mereka bukan orang-orang Yahudi. Padahal mereka sudah percaya Tuhan. Mereka sudah lahir baru, mereka sudah diselamatkan. Dan menurut apa yang diajarkan oleh Paulus sebelumnya, bahwa keselamatan itu adalah melalui anugerah. Tidak melalui adat istiadat, tidak melalui peraturan-peraturan agama. Itu diterima berdasarkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan pandangan. Saya mau sebutkan orang-orang yang datang dari Yerusalem itu adalah kelompok Yerusalem. Sedangkan orang-orang yang di Antiokhia itu adalah kelompok Antiokhia. Yang dari Yerusalem ini ada rasul-rasul di situ.
Sehingga mempunyai semacam otoritas yang luar biasa. Sedangkan yang dari Antioquia, di situ ada Paulus, Barnabas, dan beberapa tokoh lain yang bukan berlatar belakang orang-orang Yahudi. Pertentangan itu begitu kuat, sehingga hampir-hampir membuat perpecahan di dalam gereja. Ini masalah teologia yang belum siap dihadapi oleh gereja. Karena itu mereka semua kemudian memutuskan untuk berkumpul di Yerusalem. Mereka mengadakan konsili gereja yang pertama di Yerusalem. Dan itu yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Masalah pokok yang dibahas yaitu apakah orang Kristen yang non-Yahudi, dari bangsa manapun juga pokoknya non-Yahudi, apakah mereka itu harus menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dan melakukan hukum Taurat? Atau mereka hanya terima Yesus saja dan diselamatkan berdasarkan anugerah? Itu pokok yang menjadi pembahasan. Dan kalau saudara ingin mengetahui argumentasi-argumentasi yang luar biasa ada di dalam pasal yang ke-15 ini. Orang-orang Kristen yang non-Yahudi mengatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada orang-orang Israel saja, orang Yahudi saja. Kami tidak perlu harus mentaatinya. Apalagi kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kalau kalian saja tidak bisa melakukan dengan sempurna, mengapa kami harus mengikuti peraturan-peraturan itu? Tetapi orang Yahudi mengatakan, tidak, ini bagaimanapun juga iman kepada Tuhan Yesus itu berasal dari orang-orang Yahudi. Wah, begitu meruncingnya perdebatan itu sampai akhirnya ya kita bersyukur kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Mereka bisa tiba kepada suatu keputusan damai, keputusan yang bisa merangkul semua pihak. Keputusannya mengatakan bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi tidak perlu mengikuti hukum Taurat untuk diselamatkan. Tetapi itu tidak berarti mereka hidup semau-maunya. Ada beberapa hal yang mereka harus perhatikan supaya kehidupan mereka bisa menjadi saksi, menjadi contoh kepada orang-orang yang lain. 3 hal yang mereka harus perhatikan itu terdapat di dalam ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Masalah makanan. Dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik. Dan dari percabulan. Ini 3 hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang Kristen non-Yahudi. Kalau kita perhatikan 3 hal ini, maka ini tidak berkaitan dengan hukum Taurat, tidak berkaitan dengan masalah sunat. Ini berkaitan dengan adat istiadat. Ini berkaitan dengan budaya yang harus mereka perhatikan orang-orang Kristen yang non-Yahudi, yang hidup di tengah-tengah budaya kafir, budaya Yunani, budaya Romawi, yang penuh dengan penyembahan berhala dan sebagainya, maka mereka harus memperhatikan hal itu. Keputusan itu diambil, lalu di dalam konsili itu mereka mengutus beberapa orang ke Antioquia untuk menjelaskan keputusan itu, sehingga masalah yang tadinya begitu rumit, begitu meluas, dapat diselesaikan dengan baik. Dengan kata lain, kalau kita simpulkan, maka iman atau keselamatan kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan oleh Allah sebagai anugerah pada waktu kita beriman, pada waktu kita percaya. Tidak perlu melakukan hukum Taurat, peraturan-peraturan lainnya. Lalu bagaimana Tuhan Yesus memandangnya? Maka kita mau lihat dalam hal ini sebuah contoh dalam
Yohanes pasal yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh Nikodemus, seorang guru besar, seorang tokoh agama, dan dia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan yang sangat rasional, mengatakan kepadanya, kami tahu ya Rabi bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Nikodemus mendapat jawaban dari Tuhan Yesus langsung, karena Tuhan sudah tahu maksudnya, yaitu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Nah, mendapat atau mendengar istilah dilahirkan kembali sebagai seorang pemimpin agama yang rasional, mungkin dia ahli tafsir dalam perjanjian lama, maka dia katakan bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali. Rasionya mulai bekerja, dapatkan seorang masuk kembali ke dalam rahim ibunya setelah dia sudah lahir dan dilahirkan kembali. Tuhan Yesus menegur dia di dalam ayat yang ke-10 dengan mengatakan bahwa engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Maksudnya yaitu Nikodemus mencoba memahami perkara-perkara iman, perkara-perkara rohani secara rasional. Di luar yang dapat diterima secara rasional, maka hal itu ditolak. Karena itu Nikodemus menghadapi masalah. Dia katakan bahwa tidak mungkin seorang yang sudah lahir akan masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Dan Tuhan mengatakan kamu tidak mengerti hal-hal seperti ini. Jadi saudara-saudara, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini, kita melihat ada dua perspektif. Tuhan mengajarkan perkara-perkara rohani kepada Nikodemus yang harus diterima dengan iman, percaya penyerahan diri kepada Tuhan, tetapi Nikodemus menangkapnya sebagai hal-hal yang rasional. Di dalam ayat yang ke-16, Tuhan memberikan suatu ayat yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah rumusan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia, yaitu percaya kepada apa yang keselamatan yang Tuhan sudah sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, maka manusia menerima hidup yang kekal. Satu contoh yang lain yang saya hendak angkat untuk menjelaskan bagaimana pandangan lahiriah, agama sebagai hal yang lahiriah itu tidak cocok di dalam kekristenan. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18, ayat 18 sampai yang ke-26, di situ kita membaca mengenai seorang penghulu, pemimpin agama yang masih muda dan kaya. Wah, ini seorang yang sudah sukses dalam hidupnya, seorang yang masih muda, dan dia pemimpin agama yang sangat terpuji di tengah-tengah masyarakat. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus dalam ayat 18 sampai 26 dan di dalam pertanyaannya ini, maka Tuhan Yesus mendeteksi bahwa ada sesuatu yang masih kurang dalam dirinya. Pemuda ini bertanya, bagaimana cara bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat? Perhatikan istilah, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pasal 18 ayat 18 dari Injil Lukas. Jadi penghulu ini merasa bahwa untuk bisa mendapat hidup yang kekal, mendapatkan keselamatan, untuk masuk ke dalam surga, itu berdasarkan perbuatan. Itu merupakan hal yang lahiriah. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, mengetahui latar belakang pemuda ini, seorang penghulu, seorang pemimpin agama. Tuhan mengatakan, apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat? Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban penghulu yang masih muda ini, pemimpin agama yang masih muda ini mengejutkan. Dia katakan, saya sudah lakukan itu dari kecil. Tetapi masih ada sesuatu yang kurang. Tidak ada kepuasan di dalam melakukan itu semua. Lalu Tuhan memandang dia, mengetahui apa yang menjadi kendalanya, menjadi rintangannya, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan katakan, kalau engkau mau menjadi sempurna, jual semua barang-barangmu, sedekahkan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Pemuda ini tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia lebih suka melakukan perbuatan-perbuatan lahiriah untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal untuk masuk ke sorga. Ini suatu hal yang sama sekali tidak tepat. Oleh karena untuk masuk ke sorga itu tidak bisa didasarkan di atas perbuatan-perbuatan baik kita. Untuk masuk ke surga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Izinkan saya memberikan satu contoh lagi. Lagi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ini mengenai perumpamaan dari seorang Farisi dan pemungut cukai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dengan kata lain, apa yang diucapkan oleh orang Farisi dalam doa ini adalah semua perbuatan-perbuatannya yang dia anggap bahwa itu cukup untuk memperoleh hidup yang kekal. Mendapatkan pahala yaitu hidup yang kekal. Tapi Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak bisa mengutarakan semua perbuatan baiknya karena dia seorang pemungut cukai yang menurut penilaian umum, seorang yang korup, seorang penipu, seorang pemeras, seorang yang jahat hidupnya. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan dia menyesali, dia meminta keampunan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan, mendapat pahala keselamatan dari Tuhan. Dan orang Farisi tadi tidak mendapatkan jawaban atas doa-doanya. Jadi dari contoh-contoh ini kita melihat Tuhan Yesus memandang kehidupan beragama, memandang kehidupan rohani itu sebagai sesuatu yang pribadi sifatnya. Sesuatu yang intern, sesuatu yang batinia, bukan sesuatu yang diungkapkan di luar. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, 6, dan 7. Di situ Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang suka pamer di dalam kehidupan agamanya. Sebagai contoh, pasal yang ke-5 misalnya. Pasal yang ke-5. Pasal yang ke-6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan
memproklamirkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini satu contoh yang berkaitan dengan hal memberi sedekah kepada orang miskin. Tuhan katakan, kalau engkau melakukan itu sebagai bagian dari ibadahmu, jangan dipamer-pamerkan. Jangan ditonjol-tonjolkan, diam-diam saja. Bapa yang di sorga mengetahui apa yang kau perbuat dan Dia akan memberkati engkau. Di dalam ayat yang berikutnya Tuhan katakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang yang pura-pura berdoa tapi sesungguhnya doanya tidak keluar dari hatinya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi, akan membalasnya. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus memberikan kepada kita pelajaran bagaimana berdoa. Jangan seperti orang munafik, berdoa hanya keluar dari bibir mulut saja. Yang paling jauh mungkin dari pikiran, dengan rangkaian kata-kata yang muluk-muluk, tetapi tidak keluar dari hati. Kata-kata doa bertele-tele begitu panjang. Dan orang berpikir bahwa kalau orang doanya panjang, itu keluar dari kehidupan rohani yang saleh. Tidak demikian kata Tuhan. Jangan bertele-tele. Tuhan tahu semua isi hati kita. Dengan kata lain, masalah doa, masalah sedekah, masalah kerohanian, itu adalah masalah batin kita. Masalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Nah, saya mau memperjelas hal ini. Bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak diungkapkan, dibuat suatu kriteria bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu diungkapkan melalui ketaatan kepada serangkaian peraturan-peraturan agama atau kewajiban agama. Tidak. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak diungkapkan dengan hal-hal lahiriah. Ketika aliran atau gerakan Pentakosta yang klasik mula-mula masuk ke Indonesia, para misionaris mereka menginjil dengan latar belakang pengaruh dari apa yang disebut Holiness Movement, gerakan kekudusan. Lalu di dalam pengaruhnya, dalam dampaknya dari Holiness Movement ini, kesalehan peribadatan kepada Tuhan itu diungkapkan dengan hal-hal yang lahiriah. Saya masih ingat saat-saat itu ketika wanita-wanita yang masuk dalam ibadah di gereja tidak boleh mengeriting rambutnya, itu orang-orang duniawi. Tidak boleh pakai lipstick, itu orang-orang duniawi. Pakaian yang dikenakan oleh wanita-wanita panjangnya harus di bawah lutut. Dilarang nonton bioskop, dilarang ini, dilarang itu, dan macam-macam larangan-larangan yang ada. Tetapi semua itu adalah hal-hal yang lahiriah. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah masalah dari hati kita kepada hatinya, dari roh kita
kepada rohnya. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Allah itu roh adanya. Maka orang yang menyembah Tuhan haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Izinkan saya mengambil contoh di dalam kehidupan keluarga. Misalnya saja ada suami istri yang sudah menikah dengan beberapa anak. Mereka tinggal dalam sebuah rumah. Istri mempunyai peraturan yang tegas di dalam rumah. Bahwa setiap benda perabot dalam rumah ini harus diletakkan di tempat yang khusus. Ada tempat khusus untuk sepatu-sepatu, untuk sandal, tempat khusus untuk handuk, tempat khusus untuk perabot-perabot ini dan itu dan sebagainya. Dan jangan sampai tertukar, jangan sampai salah tempat. Pasti akan dapat marah, pasti akan diomelin. Nah masalahnya, suaminya tidak selalu cermat dalam hal ini. Pulang dari kantor, dia taruh sepatu satu di sini, sepatu di sana, satu di sana. Begitu juga anak-anak tidak tertib, sehingga akhirnya selalu ribut dalam masalah itu. Di meja makan ada peraturan-peraturan tertentu, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya. Sehingga oleh karena dalam segala gerak-gerik di dalam rumah itu ada peraturannya. Mulai dari bangun pagi sampai tidur, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Lama-kelamaan, si suami tidak kerasan di rumah. Kalau dia ada waktu santai, dia pilih lebih baik keluar rumah untuk bersenang-senang dengan teman-teman. Tidak ada yang ngomelin dia. Tetapi lama-kelamaan, waktu santainya makin panjang. Dan di dalam saat-saat seperti itu, godaan datang. Sehingga terjadi perselingkuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah suami istri ini ingin menjalin hubungan yang akrab, yang intim? Pasti. Ingin kehidupan keluarga mereka bahagia? Pasti. Tapi apakah dengan cara seperti itu? Dengan membuat peraturan sehingga akhirnya mereka dibelenggu oleh peraturan itu. Suami tidak merasa bebas, anak-anak tidak merasa bebas, dan istri juga tidak nyaman hidupnya seperti itu. Saya mau alihkan ini. Bagaimana kita melihat hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita melihat waktu kita membaca firman Tuhan itu hanya sebatas kepada peraturan-peraturan, kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi? Tadi saya katakan bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi di Antioquia, mereka tidak harus mengikuti hukum Taurat, tetapi ada moral-moral tertentu yang harus mereka ikuti, mereka patuhi. Demikian juga dengan kita. Walaupun kita menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal dengan iman, dengan anugerah Tuhan, itu tidak berarti kita boleh hidup sebebas-bebasnya, semau-maunya. Ada hal-hal yang harus kita patuhi. Tetapi mematuhi apa yang Tuhan inginkan itu bukan sebagai sesuatu yang membelenggu kita. Membuat kita tidak bebas bergerak. Karena firman Tuhan mengatakan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tuhan tidak memberikan kepada kita misalnya formula doa mesti seperti ini. Seperti banyak orang berpikir bahwa kalau kita berdoa mesti doa Bapa kami. Kalau enggak ada doa Bapa kami, Tuhan tidak jawab doa kami. Itu sudah membuat peraturan di dalam kehidupan iman. Itu sudah membuat belenggu yang membelenggu kita. Dan jangan heran itu membelenggu Tuhan juga. Jadi kalau seandainya kita sudah terlanjur percaya seperti ini, lalu Tuhan mau berbuat yang lain, kita kata tidak boleh, mesti seperti ini. Karunia-karunia roh sudah lewat, itu pengertian kita. Ketika Tuhan memberikan karunia-karunia roh, kita katakan enggak boleh, itu sudah lewat. Jadi kita belenggu Tuhan dengan peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Kita tidak bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak bisa menikmati Dia dalam kehidupan ini.
apabila kita dibelenggu dengan peraturan-peraturan seperti itu. Apabila kita memandang hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan iman kita sebagai kewajiban-kewajiban yang membelenggu kita. Tidak. Tuhan ingin kita melakukan semua hal-hal itu oleh karena kita mengasihi Dia. Sebagaimana Dia sudah mengasihi kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal itu. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Ingin akrab dengan Tuhan? Tetapi saudara hanya mau melakukan peraturan-peraturan yang ada di dalam keyakinan iman saudara. Saya mau kasih tahu. Lebih mudah melakukan peraturan-peraturan itu secara lahiriah daripada menyerahkan diri kepada Tuhan dengan iman, percaya kepadanya, dan itu merupakan kegiatan batiniah kita. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa saudara sudah cukup mengikut Tuhan berdasarkan peraturan-peraturan itu, sadarlah bahwa Tuhan mencari sesuatu yang lebih dari saudara. Ketika Maria dan Marta dikunjungi oleh Tuhan Yesus, maka Marta sibuk melayani, melakukan ini, itu, dan sebagainya. Lalu dia melihat Maria enak-enak duduk mendengarkan ajaran Yesus. Dia minta Yesus menegur Maria. Tetapi Tuhan katakan, Marta, kamu sibuk dengan banyak hal yang lain. Padahal hanya satu saja yang diperlukan. Dan Maria sudah mendapatkan itu. Bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sudah menemukan Dia sebagai Tuhan yang sebagai satu pribadi yang mengasihi saudara, yang begitu dekat dengan saudara, yang begitu akrab dengan saudara? Atau saudara menganggap Dia itu hanya sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati? Saya berdoa kiranya Tuhan tolong saudara-saudara. Pada waktu saudara mengikut Tuhan, mengembangkan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, saudara bisa merasakan dekatnya Tuhan, indahnya hadirat Tuhan, merasakan aliran kekuatan dari Tuhan dalam hidupmu. Tuhan menjadi satu pribadi yang nyata. Sebagaimana kata Daud di dalam Mazmur, jikalau aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Sebagai pribadi, Tuhan menyertai. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memandang, menyikapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin dekat dengan Dia, karena kita semakin merasakan, mengalami kehadiran Tuhan sebagai satu pribadi dalam kehidupan kita. Saya akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Dan marilah saudara-saudara, untuk sejenak kita membuka hati kita kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan memberkati acara perjamuan kudus yang dilakukan secara online ini. Periksalah hatimu. Apakah selama ini engkau mengikut Tuhan hanya oleh karena berdasarkan perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, atau engkau mengasihi Dia dan engkau melakukan semua itu karena kasihmu kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami sebagai Tuhan, sebagai satu pribadi. Bahkan Yesus, Engkau mengajar kepada kami memanggil Allah sebagai Bapa yang di sorga. Dan kalau kami memanggil Engkau sebagai Bapa ya Tuhan, maka kami adalah anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini hubungan kami dengan Tuhan kering. Hubungan kami dengan Tuhan tidak dapat dinikmati. Hubungan kami dengan Tuhan bukan sebagai pribadi. Karena kami menganggap bahwa kalau kami sudah melakukan
peraturan-peraturan, kegiatan-kegiatan tertentu dalam peribadatan kami, maka kami sudah bertemu dengan Tuhan. Kami merubah hal-hal yang lahiriah dan menganggap itu sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami membuka hati kami kepadamu. Mari kita mengambil roti perjamuan ini. Dan kita berdoa kepada Tuhan, Bapa dalam sorga. Engkau memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Menjadi juru selamat yang mati di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan. Dan itu dilambangkan dengan roti ini. Malam itu ketika Tuhan mengadakan perjamuan kudus, Kau mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-murid-Mu. Sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti ini bersama-sama. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman dan Dia berikan kepada murid-muridnya. Lalu Dia minta mereka, minumlah dari cawan itu. Di dalamnya ada perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh Bapa, dimeteraikan dengan darah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus kali ini menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai pribadi kepada saudara-saudara semua. Sambutlah Dia. Mari kita minum bersama-sama, menerima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan sebagai pribadi, maka Dia hadir di tengah-tengah saudara. Dia menjamah saudara, Dia mendengar doa-doamu. Dan Dia ingin melakukan hal-hal yang besar untuk kehidupan saudara. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, ada banyak keperluan-keperluan dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia berkuasa untuk menolong kita. Apapun yang menjadi keperluan kita. Karena Dia adalah pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu dengan membawa saudara-saudara kami yang mempunyai keperluan kepada Tuhan. Keperluan dalam hubungan keluarga yang tidak harmonis. Keperluan di dalam pekerjaan yang diperlukan karena yang mereka kerjakan selama ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Keperluan-keperluan finansial, keperluan-keperluan lainnya. Barangkali ada juga yang sakit, perlu disembuhkan oleh Tuhan. Engkau adalah pribadi yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir dimanapun anak-anakmu berada. Jamalah mereka sekarang dan sembuhkanlah mereka. Jawablah keperluan-keperluan mereka. Kami serahkan setiap pribadi dalam tangan-Mu. Dan mari saudara-saudara kita membuka hati menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha, Tuhan memberkati. Amin.